saya Perina Septualimanurung dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang praktikum kimia mengenai rangkaian atom karbon. Sebelum saya mempraktikkan tentang rangkaian atom karbon, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rangkaian atom karbon. Rangkaian atom karbon merupakan rangkaian yang memiliki 4 elektron lainnya, dan setiap atom mampu membentuk ataupun mencapai kestabilan. Sehingga untuk mencapai kestabilan ini, setiap atom harus memiliki 4 elektron lainnya untuk membentuk ikatan yang kovalen. Dan hanya atom karbonlah yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan memiliki 4 elektron lainnya sehingga mencapai sebuah keadaan yang oktet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi atom C dalam rantai karbon. Nah, posisi atom C dalam rantai karbon ini bedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah posisi atom C primer, di mana pada posisi atom C primer ini atom C dapat mengikat satu atom C lainnya. Yang kedua adalah posisi atom C sekunder. Pada posisi atom C sekunder ini atom C dapat mengikat dua atom C lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah posisi atom C tersier. Pada posisi atom C tersier ini, atom C dapat mengikat 3 atom C lainnya. Dan yang keempat adalah atom C quaterner. Pada atom C quaterner ini, atom C dapat mengikat 4 atom C lainnya. Selanjutnya, untuk memahami lebih lengkap, silakan simak video berikut. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama lilin berwarna kuning sebagai atom H atau hidrogen, kemudian lilin berwarna merah sebagai atom C atau karbon, dan yang ketiga adalah tusuk sate untuk menggambarkan tangan pada rangkaiannya nanti. Selanjutnya, struktur senyawa yang akan saya buat pada praktikum kali ini yaitu 3,3 dimetilpentana, di mana rangkaian utamanya itu merupakan pentana. Maka langkah yang pertama kita lakukan itu adalah membentuk lilin yang berwarna merah ini menjadi 5 bulatan. Karena rangkaiannya pentana, maka kita harus membuat lilin yang berwarna merah ini yang saya gambarkan menjadi karbon menjadi 5 bulatan. Oke, cara membuat tahap pertama yaitu membentuk bulatan dengan menggunakan lilin berwarna merah untuk menggambarkan atom C atau karbon. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tiga, empat, lima. Sudah ada 5 bulatan yang akan kita gunakan menjadi rangkaian utamanya. Kemudian kita tambah 2 lagi sebagai cabangnya, sebagai atom C cabangnya. Satu, dua. Oke, sudah ada 7 lilin berwarna merah yang akan saya gunakan sebagai rangkaian utama dan juga cabangnya. Tahap yang kedua yaitu membentuk bulatan menggunakan lilin berwarna kuning untuk menggambarkan atom H atau hidrogen. Menggunakan lilin warna kuning menjadi 16 bulatan sebagai tangan dari si atom karbonnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, tahap selanjutnya adalah kita merangkai ataupun menyatukan atom karbon berikut menggunakan tusuk sate yang sudah saya potong-potong yang menggambarkan sebagai tangan dalam rangkaian atom ini. Oke, kita rangkai, kita satukan seperti ini. Seperti ini menjadi 5 rangkaian utama, yaitu pentananya. Berikut adalah rangkaian utamanya sebagai pentana, yaitu ada 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan menambahkan 2 atom karbon lainnya sebagai cabangnya di atom karbon yang nomor ketiga. Berikut adalah rantai ataupun rangkaian ketika cabangnya sudah kita pasangkan di atom C yang nomor 3. Selanjutnya kita akan memasangkan atom hidrogennya sebagai tangan dari atom C-nya. Tahap yang keempat adalah merangkai atom hidrogen sebagai lengan dari atom C ataupun karbon. Oke, semuanya sudah saya pasang jadi seperti ini. Oke, berikut adalah ikatan dari atom karbon yang sudah terbentuk, baik dari atom karbonnya maupun atom hidrogennya. Oke, pada struktur senyawa ini adalah struktur senyawa 3,3 dimetilpentana, di mana memiliki rangkaian utama atom karbon sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, dan 5 yang biasa kita sebut dengan pentana. Kemudian memiliki atom C cabangnya pada atom C yang ketiga, yang ini 1 dan 2. Dia memiliki 2 cabang, makanya kita sebut sebagai dimetilpentana. Kenapa? Karena memiliki cabang metilnya ada 2, 1, 2. Maka karena ada 2 kita sebut sebagai dimetil. Kemudian penomorannya bisa kita lakukan mulai dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Kenapa? Karena cabangnya itu berada di tengah-tengah, maka jika kita memberikan penomoran dari sebelah kiri ataupun kanan itu sama saja. Nah, pada struktur senyawa ini saya akan memberikan penomoran mulai dari sebelah kiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahap selanjutnya adalah menentukan posisi atom C pada rangkaian atom karbon. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang tata nama posisi pada atom C, di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa atom C primer adalah atom C yang dapat mengikat satu atom C lainnya, kemudian atom C sekunder adalah atom C yang dapat mengikat 2 atom C lainnya, dan atom C tersier adalah atom C yang dapat mengikat 3 atom C lainnya, dan atom C kuartener adalah atom C yang dapat mengikat 4 atom C lainnya. Oke, pada rangkaian berikut
kita akan menentukan mana saja yang termasuk atom C primer, sekunder, tersier, ataupun kuartener. Oke, tadi penomorannya adalah kita mulai dari sebelah kiri. Berarti ini adalah atom C nomor 1, atom C nomor 2, atom C nomor 3, atom C nomor 4, atom C nomor 5, atom C nomor 6, dan atom C nomor 7. Nah, pada rangkaian ini yang termasuk ke dalam atom C primer adalah rangkaian pada atom C nomor 1, kemudian rangkaian pada atom C nomor 7, rangkaian pada atom C nomor 5, dan rangkaian atom C pada nomor 6. Kenapa? Karena mereka berada di paling ujung dan mereka hanya mengikat satu saja atom C lainnya. Seperti ini, pada rangkaian atom C nomor 1 dia hanya bisa mengikat satu atom C, yaitu atom C nomor 2, dan juga begitu pada atom C nomor 6 dia hanya mengikat satu atom C, yaitu atom C nomor 3. Begitu juga pada atom C nomor 7, dan juga atom C nomor 5 dia hanya mengikat atom C4, dia hanya mengikat satu atom C. Kemudian yang termasuk ke dalam atom C sekunder yaitu adalah atom C yang nomor 2 dan atom C yang nomor 4. Kenapa? Karena mereka mengikat dua atom C lainnya. Pada atom C yang nomor 2 ini dia mengikat atom C yang pertama dan mengikat atom C yang ketiga. Maka dia disebut sebagai atom C sekunder. Begitu juga dengan atom C yang nomor 4, dia mengikat atom C nomor 3 dan atom C nomor 5. Makanya dia juga disebut sebagai atom C sekunder. Dan yang atom C tersier pada rangkaian ini kita tidak memiliki atom C tersier. Kenapa? Karena tidak ada atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Oke, selanjutnya adalah atom C kuartener. Nah, pada rangkaian ini yang termasuk ke dalam atom C kuartener adalah atom C nomor 3. Mengapa? Karena dia dapat mengikat 4 atom C lainnya. Bisa kita lihat pada atom C nomor 3 ini dia mengikat atom C nomor 2, nomor 7, nomor 6, dan nomor 4. Sebagaimana kita tahu bahwa atom C kuartener adalah atom C yang dapat mengikat 4 atom C lainnya. Maka atom C yang nomor 3 ini bisa kita sebut sebagai atom C kuartener. Oke, sekian video mengenai praktikum tentang rangkaian atom. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.